Halo, pagi, pagi, pagi. Sudah mulai devosi? Good morning, sir. Good morning, masuk. Bye, Liz. Pagi semua. Pagi guys. Kita devosi sebentar ya, teman-teman. Handphonenya disimpan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan setiap hari sampai saat ini, dan kami percaya kebaikan Tuhan terus Engkau nyatakan dalam hidup kami sepanjang usia kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan berikan bagi kami bisa datang kembali ke sekolah dalam segala keadaan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Terlebih sebentar ketika kami mendengar firman-Mu, beri kami hikmat, beri kami pengertian untuk mengerti firman Tuhan, dan setelah itu kami bisa hidup di dalamnya. Kami melakukannya dengan setia. Berbicaralah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mister bacakan 7 ayat dari 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 7. Judulnya Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ini ceritanya Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja. Kala itu raja pertama orang Israel adalah Saul ya. Tapi karena Saul tidak taat, maka Tuhan menolak, atau Tuhan sudah memutuskan untuk memilih raja yang baru. Jadi Samuel bersedih karena hal itu. Bukan karena keputusan Tuhan memilih raja yang baru, tapi karena Saul yang tidak taat, itulah yang membuat dia sedih ya. Tuhan berkata kepada Samuel, sang nabi, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Isai ini ayah atau papanya Daud ya, raja kedua Israel. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 3. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan, ini kata Tuhan ya, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Mereka gemetar karena mereka berpikir kedatangan seorang nabi itu membawa hukuman atau murka Tuhan ya. Jadi mereka bertanya, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya ayat 5, jawab Samuel ya. Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6,
dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, Eliab ini kokonya Raja Daud ya, kakaknya yang tertua. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi waktu Eliab ini datang, karena badannya kekar, gagah gitu ya, Samuel merasa orang inilah yang cocok menjadi raja, karena dia melihat perawakannya yang tinggi ya. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Perhatikan teman-teman, ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan di ayat ke-7 ini berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman, saya harap ini bisa menjadi pelajaran yang penting buat kita. Bagaimana kebiasaan manusia pada umumnya menilai seseorang atau sesuatu itu berdasarkan tampak luarnya ya. Kita memiliki kecenderungan menilai seseorang dalam hal ini, atau menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang terlihat. Padahal seringkali yang terlihat itu belum tentu menggambarkan yang sesungguhnya ya. Kadang kita mendengar berita sepenggal, kemudian kita akhirnya memberikan judgement atau penghakiman atau penilaian yang subjektif. Kadang kita melihat orang hanya karena dia diam atau pendiam, kita pikir dan kita menilai dia sombong, dia tidak peduli dengan orang lain. Atau sebaliknya, ketika kita melihat seseorang agak heboh, maka kita pikir ini orang tidak punya pengendalian diri atau lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Dan hari ini kita juga belajar seperti yang dikatakan di ayat 7 bagian terakhir tadi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apa implikasinya guys? Kalau Tuhan melihat hati, maka teman-teman, mari kita tidak hanya mendandani atau memperhatikan penampilan fisik. Jangan hanya mendandani atau memperhatikan penampilan fisik kita, tapi lebih daripada itu kita juga harus mendandani atau memperhatikan penampilan atau kondisi hati kita ya, kondisi jiwa kita. Kadang di luar kita bisa tampak senyum bahagia, tapi di dalam barangkali penuh dengan amarah, dendam, dengki, perasaan kecewa dan sebagainya. Mari kita mendandani manusia batiniah kita. Koreksi dirimu, koreksi diriku. Mari kita sama-sama mengoreksi diri. Apakah hati kita penuh dengan hal-hal yang baik? Jangan seperti kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menegur atau menyindir orang-orang Israel, khususnya para tua-tua saat itu ya, orang ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan berkata begini, engkau seperti kuburan yang dilabur putih di luar tapi penuh tulang belulang. Dari luar tampak bagus, tapi di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Ini pelajaran bagi kita. Mari kita sama-sama memperbaiki diri dan introspeksi diri. Terus setiap hari semakin baik, setiap hari semakin baik. Ya, firman Tuhan saya sudahi di sini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan untuk tidak sekedar memperhatikan penampilan fisik kami, tapi juga kami memperhatikan dengan serius penampilan batiniah kami, keadaan hati kami, keadaan jiwa kami. Kalau Tuhan pagi ini masih menemukan kami menyimpan sakit hati, dendam, amarah, dan hal-hal yang tidak berkenan, tolong kami Tuhan agar kami memperbaiki diri kami, agar kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah bagi kami, agar kami tidak lagi mendendam, agar kami tidak lagi membenci, agar kami tidak lagi menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami hari ini ya Tuhan, saat ini beri kami kekuatan dan sertai kami terus dalam
sepanjang hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus yang berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin.